Senang sekali ya bertemu dengan, eee, Bapak Ibu sekalian, meskipun, kita nggak bertemu secara langsung. Nah, eee, Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat, ini kok kayaknya perkenalan terus ya setiap kali bertemu. Nah ini untuk, Bapak Ibu yang mungkin belum pernah, tahu saya, jadi nama saya Esra Iskandar. Saya akan dengan sangat cepat aja ya, saya saat ini melayani sebagai dosen agama dan filsafat di Universitas Kristen Petra. Nah, ini saya sudah berkeluarga, saya sudah punya 2 anak, anak saya yang paling kecil usianya 9 bulan. Nah, ini hobi saya baca buku gitu ya, terutama buku-buku yang berhubungan dengan filsafat Kristen dan juga teologi. Nah, hobi saya yang lain itu adalah, ini ya, nonton gitu ya. Semua film, superhero dan belakangan saya juga suka nonton drama Korea. Nah, eee, teman-teman sorry, Bapak Ibu sekalian, mmm, undangan saya tuh awalnya tuh onset ya, Pak Edi ya, gitu ya. Cuman, saya Iya. tiba-tiba dihubungi Pak Edi kira-kira beberapa minggu terakhir, acaranya dipindah secara online gitu. Nah, saya nggak tahu apakah Pendeta Edi itu bisa menerawang ke masa depan karena apa? Karena mulai hari ini ya, mulai hari Sabtu lalu, saya terkonfirmasi kena ini ya, kena Covid, Oh eee, gitu? Bapak Ibu sekalian. Iya, jadi, saya ini sekarang lagi dalam masa-masa isoman. Jadi Sabtu terkonfirmasi positif Covid, lalu Seninnya istri saya nyusul, Selasanya anak saya juga ikut nyusul gitu. Nah, untung yang paling kecil nggak kena gitu ya, sudah diungsikan ke rumah orang tua gitu. Nah, tapi, secara overall kondisi kondisi kesehatan kami ini ya sangat fit gitu ya. Jadi ini cuman isoman secara ini ya, Iya. secara formalitas saja. Karena ini kan diperintahkan oleh pemerintah, jadi kita nggak keluar-keluar, cuman stay di rumah aja. Nah, jadi saya Mmm. nggak tahu ini apakah Pak Edi bisa melihat gitu ya, bahwa saya akan kena Covid makanya di-online-kan gitu. Karena kalau acaranya onsite maka, wah saya pasti nggak akan bisa hadir dan bertemu dengan, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, jadi topik yang diberikan kepada saya hari ini itu adalah tentang Christian value in the marketplace. Saya akan memulainya dari sebuah ayat yang sangat terkenal, kita akan baca bersama-sama dari surat Yakobus 2 pas ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini adalah ayat yang kalau kita sudah menjadi orang Kristen yang cukup lama dan dewasa, kita akan sangat sering ya, eee, saudara-saudara mendengarkan ayat ini. Ini berasal dari surat Yakobus yang bagi Bapak Reformasi Martin Luther sempat meragukan apakah Yakobus ini adalah sebuah surat, sebuah kitab yang layak masuk ke kanon dari Alkitab kita. Jadi beliau sempat mempertanyakan, karena ada banyak sekali bagian dari surat Yakobus itu yang memberi kesan bahwa seakan-akan keselamatan itu karena perbuatan, bukan hanya karena iman saja. Tetapi Martin Luther di ini ya, sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia sudah berubah dan dia akhirnya berpendapat bahwa, oh memang penekanan Yakobus itu di perbuatan, tetapi Yakobus tidak menyangkali bahwa iman itu hanyalah keselamatan hanyalah karena iman. Nah, rekan-rekan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang ini adalah mungkin sebuah hal yang baru bagi kita semua. Di dalam bahasa Inggris, kata iman itu diterjemahkan sebagai faith. Dan kata perbuatan itu diterjemahkan sebagai word. Dan ini juga sebuah slogan yang mungkin kita sering dengar ya, faith without work is dead. Nah,
Work yang ada di sini itu diterjemahkan sebagai perbuatan. Nah, kalau misalkan jemaat awam ditanya gitu ya, apa yang dimaksud dengan perbuatan yang ada di sini? Maka yang ada di dalam benak kita itu seringkali adalah perbuatan baik gitu ya. Misalkan menyumbang ke orang-orang yang membutuhkan, lalu memberikan kepada orang-orang yang miskin dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita meneliti, kita akan coba ya meneliti ke dalam beberapa kata, yaitu dari Roma 4 ayat 4. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian, bahwa di dalam Roma 4 ayat 4 di sini ditulis, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Saya akan ulang lagi, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Nah, di sini ada kata bekerja. Kata kerja yang dipakai itu adalah berasal dari bahasa Yunani ergo. Ini masih satu rumpun kata dengan erga, ergon, ergon, dan lain sebagainya. Nah, kata kerja, kata bekerja yang ada di kitab Roma 4 ayat 4 itu sebetulnya adalah kata yang persis sama yang ada di dalam Yakobus 2 14 sampai 17. Faith without work. Work yang ada dimaksud di sini itu sama artinya dengan kata bekerja yang ada di Roma 4 ayat 4. Berikutnya ini ya, satu lagi, sebetulnya ada banyak jadi ya. Jadi kata ergo atau erga itu muncul di Perjanjian Baru sekitar lebih dari ini ya, lebih dari 80, dan semuanya itu menunjuk kepada pekerjaan atau perbuatan. Jadi kata perbuatan atau pekerjaan itu sama-sama di dalam bahasa Yunani itu memiliki akar kata ergo. Di Matius 20 ayat 8, di sini ditulis, ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Nah, ini salah satu perumpamaan yang terkenal yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang pekerja yang masuk pagi dan pekerja yang masuk sore. Nah, kata pekerja, kata kerja yang ada di sini itu pun juga memakai kata dasar yang sama, yaitu ergo. Nah, jadi ini adalah sebuah hal yang sangat menarik, Bapak Ibu. Karena apa? Jika kata bekerja, kata pekerjaan, dan kata perbuatan yang ada di dalam surat Yakobus itu memiliki kata dasar yang sama, maka sebetulnya mungkin kita sudah menerjemahkan, membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia secara keliru, dan itu membuat kita memahami pekerjaan secara salah. Kalau memang kata perbuatan yang ada di dalam surat Yakobus dengan semua kata pekerjaan yang ada di dalam Perjanjian Baru itu ternyata memiliki akar kata yang sama, maka sebetulnya kita itu bisa menerjemahkan iman tanpa pekerjaan, iman tanpa bekerja adalah mati. Nah, rekan-rekan, mengapa hal ini sangat sangat penting? Karena kalau kita berpikir work sebagai perbuatan baik, maka kita akan punya mindset yang keliru memisahkan antara pekerjaan kita sehari-hari dengan perbuatan baik. Kita akan punya mindset pokoknya kita bekerja menghasilkan uang, menghalalkan segala cara, nggak masalah, tetapi nanti setelah kita punya uang banyak, kita bisa nyumbang gereja untuk membangun gedung baru. Nggak apa-apa, bekerja, mau pakai cara apapun. Nanti setelah menghasilkan uang, kita bisa nyumbang panti asuhan. Nggak apa-apa, kita mau bekerja seperti ini, seperti itu, nipu orang kiri, kanan, nanti setelah mendapatkan uang, nanti uangnya kita pakai untuk melakukan perbuatan baik, untuk menunjukkan iman kita. Jadi ada dikotomi antara perbuatan baik dan bekerja sehari-hari. Padahal di dalam Alkitab tidak ada pemisahan seperti itu. Kata yang dipakai itu adalah sama, ergo. Jadi kita bisa mengartikan bahwa iman tanpa bekerja adalah mati. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah
mendengar satu prinsip ini ya, maka ini sebetulnya menjadi prinsip dasar yang seharusnya mengubah cara pikir kita, cara pikir orang Kristen akan pekerjaan. Orang Kristen tidak boleh tidak bekerja. Orang Kristen tidak boleh tidak bekerja. Karena bekerja di dalam surat Yakobus yang barusan kita baca, itu adalah cara kita mengekspresikan keimanan kita. Kita betul diselamatkan hanya karena iman. Tetapi kita mengekspresikannya itu melalui pekerjaan kita sehari-hari. Jadi orang Kristen tidak boleh tidak bekerja. Loh, Pak, kalau misalkan sudah tua gitu gimana, Pak? Apa ya juga harus terus bekerja? Apa nggak boleh pensiun? Nah, jemaat terkasih, kita harus membedakan antara pensiun dari jabatan dengan pensiun dari produktivitas. Ketika saya masih muda sebelum bertobat, salah satu kakek rohani yang saya tidak pernah bisa berkenalan secara akrab itu adalah Pendeta Stephen Tong. Saya membaca hampir semua bukunya, 90% buku Pendeta Stephen Tong saya baca habis gitu ya. Dan bukan cuma itu aja, saya beli juga kasetnya gitu ya. Kaset itu, nah ini mungkin jemaat yang ada di sini tahu apa itu kaset gitu ya. Tapi mahasiswa saya gitu, generasi milenial mereka nggak tahu apa itu Pak. Kaset itu apa gitu. Jadi kaset-kaset Pak Pendeta Stephen Tong saya juga koleksi semua. Dan sejak saya mengenal beliau pertama kali datang ke KR-nya itu sekitar 15 tahun yang lalu, beliau sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia akan terus melayani sampai dia mati. Dan bahkan di beberapa kesempatan Pak Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan bahwa kalau perlu mati di atas mimbar gitu ya. Saya melihat ini sebuah hal yang luar biasa. Iman tidak hanya terekspresi melalui pelayanan. Tetapi kalau iman itu juga bisa terekspresi dari komitmen hidup kita sehari-hari, termasuk ketika kita di dalam bekerja. Itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Kita bisa berhenti secara jabatan. Kita bisa pensiun dalam artian ini ya, dalam artian legal, dalam artian formal, tetapi kita tidak pernah pensiun di dalam menghasilkan produktivitas. Meskipun kita pensiun dari perusahaan, kita tetap menjadi mentor bagi pegawai kita. Meskipun kita pensiun, kita menjadi pendeta yang emeritus, tetapi kita terus menjadi sosok yang mengayomi di dalam gereja, yang membimbing pendeta-pendeta muda. Meskipun kita sudah mewariskan perusahaan kita kepada anak kita atau kepada cucu kita, kita tetap mau datang ke kantor, kita tetap mau datang ke pabrik untuk memberikan wejangan-wejangan dan pengalaman hidup kita. Nah, ini di mana saya membedakan antara pensiun dalam artian formal dan legal, tetapi kita tidak pernah, sebagai orang Kristen, kita tidak pernah boleh punya mindset mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bekerja mati-matian, bekerja keras, supaya nanti tinggal menikmati hidup. Orang Kristen tidak boleh punya mindset seperti itu, jemaat sekalian. Kita akan menjadi orang yang terus bekerja, karena itu adalah cara kita mengekspresikan iman kita. Kita mengekspresikan bahwa kita adalah umat pilihan yang telah ditebus oleh darah Kristus adalah dengan bekerja. Nah, satu hal yang sangat luar biasa, sumbangan terbesar teologi reform bagi umat manusia, itu adalah teologi tentang pekerjaan. Nah, sebelum saya membahas teologi tentang pekerjaan, saya ingin menjelaskan yang disebut sebagai wawasan dunia Kristen. Tokoh-tokoh reform, dimulai dari John Calvin dan Abraham Kuyper, membagi sejarah umat manusia di dalam 4 tahapan. Jadi, sejarah umat manusia itu diringkas di dalam 4 tahap.
Satu cerita 4 adegan. Dan sebetulnya kalau eh, Bapak Ibu melihat gitu ya, kita setiap kali nonton film apapun, mulai film action sampai film drama Korea, itu formatnya sama seperti sejarah umat Kristen. Jadi semuanya diawali dengan hal yang indah, lalu tiba-tiba ada masalah gitu ya. Nah, ini penjahatnya muncul, lalu nanti redemption itu ketika eh, jagoannya, sang jagoan itu nanti berperang gitu ya, melawan musuh, lalu nanti restoration itu ketika endingnya gitu ya, biasanya happy ending. Jadi sebetulnya film yang kita tonton di bioskop atau yang kita tonton di Netflix drama itu sebetulnya tanpa kita sadari itu mengikuti sejarah dunia versi umat Kristen. Jadi sejarah dunia atau history, kisahnya, cerita Allah itu dibagi menjadi 4 tahapan. Diawali dengan creation. Allah menciptakan dunia ini segala sesuatu dalam kondisi yang baik. Alkitab menggunakan kata tov di dalam bahasa Ibrani yang artinya baik. Alkitab tidak menggunakan kata sempurna. Tetapi Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya dalam kondisi yang baik. Di dalam tahapan cerita selanjutnya itu ada fall, kejatuhan. Ketika manusia yang diciptakan dalam kondisi baik, yang ditempatkan di dalam Taman Eden, dan Allah mencukupi segala kebutuhan mereka, tetapi mereka pun masih tetap memberontak. Mereka ingin menentukan apa yang baik bagi diri mereka sendiri. Mereka jatuh ke dalam dosa, dan karena mereka jatuh ke dalam dosa, ada berbagai banyak kerusakan. Kerusakan hubungan antara manusia dengan Allah, kerusakan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan juga kerusakan hubungan antara manusia dengan alam. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah mengapa kita maju ke dalam tahapan berikutnya di dalam cerita, yaitu adalah redemption, penebusan. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah lah yang turun menyelamatkan manusia. Itulah sosok Yesus Kristus. Yesus Kristus mengorbankan dirinya agar kita manusia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ditebus dan dipersatukan kembali dengan Allah. Dan lalu nanti di dalam tahapan akhir cerita, Allah akan memulihkan segala sesuatu dan juga akan menyempurnakan. Inilah yang disebut sebagai restoration. Jadi sejarah umat manusia mulai dari awal hingga akhir itu bisa dirangkum di dalam 4 tahapan cerita. Nah, ini adalah sumbangan dari teologi reform. Nah, yang menarik dari teologi reform, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, apa jasa reformasi kepada kekristenan? Maka jawabannya adalah ini ya, CFRC gitu ya, atau mungkin ada juga teman-teman yang lain akan mengatakan doktrin keselamatan atau doktrin Alkitab. Bagaimana kita kembali kepada Alkitab, prinsip-prinsip sola scriptura, sola fide, sola gratia, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan pertanyaannya, apa kontribusi teologi reform kepada seluruh umat manusia? Maka jawabannya adalah konsep tentang pekerjaan. Di dalam teologi reform, kita membaca pekerjaan atau mengartikan apa itu arti bekerja bagi orang Kristen, itu juga dari kacamata creation, fall, redemption, dan restoration. Saya akan mulai dari yang creation dulu. Sama seperti Allah mengawali dengan menciptakan alam semesta dalam kondisi yang baik, maka Allah itu juga menyediakan, menciptakan konsep pekerjaan itu juga dalam kondisi yang baik. Kita melihat di dalam kitab Kejadian, dan di situ ditulis bahwa Tuhan Allah menempatkan manusia dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan di sini dari bahasa Ibrani afat atau abad yang artinya bekerja, memelihara dari kata Ibrani syamar artinya adalah melindungi atau menjaga. Nah, jemaatku, kita melihat bahwa konsep bekerja itu sudah pertama kali ditentukan oleh Allah.
Ada beberapa pendeta saya pernah mendengar waktu masa-masa pencarian saya akan mana gereja yang seharusnya saya ikuti, ada beberapa pendeta yang mengatakan bahwa manusia tuh pada dasarnya nggak perlu bekerja. Coba lihat itu, Adam dan Hawa hidupnya enak, nyantai-nyantai. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka baru bekerja. Dan suatu saat nanti ketika kita kembali ke surga, kita sudah tidak perlu bekerja lagi. Nah, jemaat sekalian, ini jelas adalah konsep yang sama sekali tidak alkitabiah. Karena kalau kita melihat kisah kejatuhan manusia itu ada di Kejadian pasal yang ketiga. Tetapi di Kejadian pasal yang ke-1, itu Allah sudah memerintahkan manusia untuk mengusahakan. Sudah memerintahkan manusia untuk bekerja. Jadi, bekerja itu bukanlah hukuman Allah bagi manusia. Sekali lagi ya, jemaatku, bekerja itu bukanlah hukuman Allah kepada manusia. Tetapi bekerja itu adalah sebuah anugerah, itu adalah sebuah kehormatan. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, diundang oleh Allah untuk ikut berpartisipasi, untuk mengusahakan dan memelihara apa yang telah dipercayakan dari Allah kepada kita. Kita bekerja, jemaatku, karena Allah yang menciptakan kita itu adalah sosok yang bekerja. Di dalam kitab Keluaran, ketika Allah memberikan 10 perintah kepada Nabi Musa, salah satu perintahnya adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Karena sama seperti Allah telah bekerja selama 6 hari, lalu beristirahat di hari yang ketujuh, maka manusia juga harus bekerja selama 6 hari, lalu beristirahat di hari yang ketujuh. Nah, kalau kita melihat bagian dari kitab Keluaran tersebut, maka kita akan melihat bahwa Allah adalah sosok yang bekerja. Dan salah satu yang Allah kerjakan adalah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Apakah itu berarti setelah Allah menciptakan, Allah tidak lagi bekerja di dalam dunia? Kita melihat bahwa Allah terus bekerja. Mulai dari penciptaan hingga karyanya di akhir perjanjian lama, Allah terus mengutus nabi-nabinya, Allah terus berintervensi di dalam kehidupan manusia. Itu adalah wujud bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu bekerja. Kalau kita sebagai ciptaan Allah gitu ya, kita melihat bahwa sosok yang menciptakan kita adalah sosok yang tidak pernah berpikir tentang pensiun. Sosok yang menciptakan kita itu adalah sosok yang terus bekerja dengan setia. Karya keselamatan. Kita sering menggunakan kata karya keselamatan. Tapi apa itu kata karya kalau bukan bekerja? Karya keselamatan itu artinya adalah pekerjaan keselamatan. Karya Kristus itu artinya adalah pekerjaan Kristus. Allah bekerja. Yesus bekerja. Roh Kudus bekerja. Masa kita mau berpikir tentang pensiun? Masa kita mau mengajar anak-anak kita untuk punya mindset, pokoknya masih muda, bekerja, banting tulang, supaya nanti tuanya bisa nyantai? Enggak. Sebagai orang Kristen, kita adalah pekerja. Karena sosok yang menciptakan kita adalah Allah yang bekerja. Kita bekerja karena Allah bekerja. Kita bisa memiliki kreativitas. Kreatif. Kata kreatif itu berasal dari kata create, untuk mencipta. Kita bisa kreatif, kita bisa memiliki daya cipta karena kita diciptakan oleh sosok creator, kreator. Ini zaman sekarang generasi milenial, mahasiswa saya tuh kalau di survei gitu ya, kalian cita-citanya pekerjaan impian mau jadi apa? Mereka jawab mau jadi content creator gitu ya, pencipta konten gitu ya. Anak-anak zaman sekarang kepingin yang instan-instan gitu ya. Kenapa alasannya kalau ditanyain? Supaya cepat kaya. Supaya cepat kaya. Nah, tapi daya cipta, daya kreatif kita itu karena Allah yang menciptakan kita juga adalah sosok creator yang kreatif. Nah, kata mengusahakan
di dalam bahasa Ibrani itu juga bisa diterjemahkan sebagai menyembah. Jadi sebetulnya jemaatku, ketika kita bekerja, kita itu sedang menyembah Allah. Ilustrasi yang sering saya gunakan di dalam kelas itu adalah sama seperti ketika kita naik jabatan di kantor, sudah menjabat posisi manajer, lalu bos memberi kita fasilitas, gitu ya. Misalkan fasilitas mobil, gitu ya, mobil Innova atau mobil Avanza, fasilitas. Apa yang akan kita lakukan dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh kantor? Apa yang akan kita lakukan kepada fasilitas yang sudah dipercayakan oleh bos kita? Kita pasti akan menjaganya, kita pasti akan memeliharanya. Itu adalah cara kita menunjukkan hormat dan respek kita kepada bos kita atau kepada kantor yang sudah mengangkat kita. Nah, jadi ketika kita bekerja, kita mengusahakan dan memelihara alam, maka kita itu sedang menyembah Allah. Berikutnya, bekerja itu juga mengekspresikan diri kita sebagai individu yang diciptakan oleh Allah masing-masing berbeda dari satu dengan yang lain. Apa yang membedakan saya dengan Pak Edi? Karena kita adalah individu yang unik. Apa yang membedakan Pak Edi dengan Bu Mega atau Bu Anita? Kita adalah pribadi-pribadi yang unik. Kita memiliki cara berpikir yang berbeda-beda, kita memiliki kepribadian yang berbeda-beda, emosi kita berbeda-beda, keinginan, latar belakang kita juga berbeda-beda. Dan mungkin rekan-rekan ada yang pernah tahu ya bahwa ini biasanya kalau bekerja di perusahaan, lalu kita bagian personalia, nah kita mungkin pernah dengar tentang teorinya Abraham Maslow, bahwa keinginan yang paling tinggi yang diingini setiap manusia itu adalah keinginan untuk mengaktualisasikan, untuk mengekspresikan diri mereka. Keinginan yang paling dasar itu sandang, pangan, papan. Ya, pokoknya kita butuh makan, kita butuh hidup, kita butuh tempat tinggal, meskipun kontrakan, dan kita juga butuh pakaian, gitu ya, untuk menghangatkan diri, untuk menutupi kita dari rasa malu. Tetapi itu aja tidak cukup. Kalau misalkan yang paling bawah ini sudah tercukupi, maka kita akan bergerak naik. Dan yang di tingkatan paling tinggi, setiap manusia itu ingin menunjukkan siapa sih Ezra itu? Apa yang membedakan Ezra berbeda dari orang-orang yang lain? Apa yang membedakan diri saya? Apa yang membedakan anak saya dari orang-orang yang lain? Setiap content creator, setiap selebgram, mereka berusaha mati-matian setiap hari untuk membuat postingan-postingan untuk menunjukkan bahwa saya itu berbeda dengan selebgram-selebgram yang lain. Kalau para atlet sepak bola, mereka pun juga ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki ciri khas yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Nah, keinginan terdalam umat manusia ini untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengaktualisasikan dirinya, itu akan terpenuhi kalau kita bekerja. Kita nggak akan punya, kita nggak akan punya channel lain. Kita nggak punya wadah, cara lain untuk menunjukkan siapa diri kita. Siapa aku yang berbeda, yang unik, yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita tidak bekerja. Apakah kita menjadi seorang chef, seorang koki? Dengan menjadi seorang chef, seorang koki, kita bisa menunjukkan kreativitas kita, skill kita, talenta kita, keunikan kita, apa yang membedakan restoran kita dengan restoran yang lain, apa yang membedakan nasi campur kita dengan nasi campur yang lain, itu dengan pekerjaan kita. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak akan bisa menunjukkan itu ya. Nasi campur Bu Rudi gitu ya. Kita ini yang terkenal gitu ya di Surabaya. Nasi campur Bu Rudi, terus penyetan Bu Kris. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang lebih tahu tentang dunia perpenyetan gitu ya. Tapi bagi saya sambal itu semua rasanya sama. Tapi ada orang-orang yang bisa ini. Saya punya temen itu yang pernah nantang. Dia kasih tahu saya, "Serah, kamu keliru. Semua sambal itu beda-beda. Saya siap
Tapi harus ditraktir, dia minta ditraktir. Nah, itu yang membuat saya keberatan gitu ya. Cuman dia siap gitu ya, kalau misalkan di blind test gitu ya, ditutupin pakai ini apa, ikat kepala gitu, lalu dia coba sambel-sambel gitu, dia bisa membedakan, oh ini sambelnya Bu Rudi, ini sambelnya penyetan Bu Kris lah, atau Bu Markus, Bu Lukas gitu. Nah, saya nggak tahu nama-namanya gitu. Tapi katanya beda-beda gitu ya. Nah, mungkin di sini rekan-rekan juga setuju, nggak tahu rekan-rekan lebih setuju dengan saya atau dengan teman saya, tapi keunikan yang berbeda itu akan bisa tersalurkan, akan bisa diakui, dikenal oleh masyarakat luas hanya kalau kita bekerja. Atau misalkan kita bekerja sebagai desainer. Kenapa ada desainer yang dibayar mahal? Orang-orang rela membayar mahal. Meskipun eh, dalam 1 bulan dia hanya bisa mengerjakan 3 proyek, tapi orang rela antri. Tapi ada juga desainer yang harganya murah, dan dalam 1 bulan dia bisa menangani 20 klien. Karena ada yang berbeda, ada yang unik, ada sebuah hal yang mengekspresikan, oh ciri khas dari desainer ini adalah seperti ini. Ciri khas dari arsitek itu adalah ini. Ciri khas dari toko cat yang ini adalah ini. Kalau toko cat yang itu keunikannya adalah itu. Itu semua akan bisa terdefinisikan, itu semua akan bisa dikenal orang hanya jika kita bekerja. Jadi bekerja itu bisa mengekspresikan diri kita sebagai individu yang unik. Berikutnya lagi, jemaatku, manusia bekerja itu juga sebagai sarana untuk mengasihi sesama. Bagaimana cara kita bekerja? Bagaimana cara kita mengasihi sesama kalau kita tidak bekerja? Bahkan meskipun kita hanyalah seorang barista, pembuat kopi. Saya mengambil Master of Theology di Kanada, dan selama saya tinggal di Kanada, saya sering mengunjungi tempat kopi yang unik gitu ya. Tempat kopi yang unik itu yang biasanya eh, tempatnya kecil, lalu owner-nya itu adalah orang yang sama dengan yang membuat kopi. Jadi biasanya pegawainya cuma satu, pegawainya cuma owner-nya aja. Dan satu hal yang membuat saya terkesan adalah ini ya, toko kopi kecil yang ngekos. Jadi owner-nya itu sewa di sebuah toko barang-barang antik. Jadi ada toko barang-barang antik, toko barang-barang kuno, lalu di depannya itu ada meja kopi kecil, dan di dalam satu waktu toko ini atau coffee shop ini, owner-nya itu cuma bisa melayani 3 tamu aja karena dia bekerja sendirian. Tapi dia selalu hafal nama-nama gitu ya. Dia selalu hafal nama-nama. Jadi ketika ada satu orang yang berkunjung gitu, dia langsung nyapa gitu. Halo Edi, apa kabar? Halo Esra, apa kabar gitu. Gimana istrimu, sudah sehat atau belum? Dia selalu hafal customer-customernya. Dan dia selalu ini ya, menggunakan kopi-kopi terbaik, dia membuat sendiri kopi-kopinya, dan itu membuat kita customer-nya itu merasa sangat ini ya, merasa sangat dihargai. Kadang ada orang-orang yang pergi ke coffee shop itu hanya sekedar ingin ngobrol, sekedar ingin cerita. Dan kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama, meskipun kita hanyalah seorang pembuat kopi, dengan pekerjaan kita. Nah, jemaat sekalian, ketika kita bekerja, Senin sampai Sabtu, atau mungkin Senin sampai Minggu, apakah pekerjaan kita itu sudah menjadi saluran berkat bagi sesama? Apakah pekerjaan kita itu dilihat orang lain sebagai channel, sebagai saluran kasih Allah kepada mereka? Nah, ini kita harus pertanyakan. Dan yang terakhir, jemaatku, manusia bekerja itu juga untuk mengembangkan alam. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta dalam kondisi yang baik.
Tapi sekali lagi Alkitab tidak menggunakan kata sempurna. Apa artinya? Artinya Allah mengundang kita sebagai manusia untuk mengembangkan alam yang dalam kondisi baik untuk kita menjadikannya lebih baik lagi. Nah, itu adalah creation, konsep pekerjaan yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita mula-mulanya. Nah, lalu kita masuk ke cerita yang kedua. Jadi kalau creation yang paling kiri ini cerita yang indah-indahnya, sekarang kita masuk ke cerita buruknya, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa itu juga mengakibatkan pekerjaan, dunia pekerjaan atau marketplace itu juga menjadi rusak. Di dalam kitab Kejadian tertulis, terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena dosa. Kita akan bekerja dengan susah payah. Tetapi semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan oleh alam bagi kita. Bekerja menjadi susah dan gak ada gunanya. Dan kita bisa melihat ada berbagai banyak yang tidak ideal di dalam marketplace, di dalam dunia pekerjaan kita. Kita melihat manusia bekerja hanya demi uang. Hanya demi uang. Sejak saya kecil ya, ini pengalaman saya dan juga teman-teman saya yang seumuran dengan saya, kalau setiap kali kita tanya, "Ma, papa mana?" gitu ya. Jawaban mama adalah, "Papa pergi kerja." Terus kalau anak kecil pasti tanya lagi, "Kerja buat apa?" Jawabannya adalah, "Ya kerja itu cari uang, kerja cari duit." Jadi mulai dari kecil kita sudah diajarin, papa kerja cari uang, mama kerja cari duit. Jadi bagi kita, anak-anak yang tumbuh di dalam generasi saya, nah ini semoga generasi ke depan nggak punya mindset seperti ini, bekerja itu sama dengan cari uang. Itu aja. Bekerja itu cari uang. Kalau sudah punya uang, ya kita nggak perlu bekerja. Dan ada banyak orang tua yang memuji anaknya terlalu berlebihan karena dia bisa mencari uang. Wah, anakku kamu hebat ya, mama bangga sama kamu. Kamu sekarang sudah bisa cari uang. Ada anak-anak yang ikut lomba, masih SMP, masih SMA, tetapi karena menang di dalam lomba dan mendapatkan uang, mamanya memuji, papanya memuji. Wah, anakku sekarang sudah dewasa. Kamu sekarang sudah bisa cari uang. Kapan anak kita puji kecuali ketika saat kita cari uang? Kecuali saat mereka bisa menghasilkan uang, ini kita harus sangat berhati-hati. Kalau kita tidak pernah memuji anak kita, satu-satunya pujian yang kita keluarkan adalah ketika saat dia bisa menghasilkan uang, maka anak kita akan menjadi sosok yang menghargai uang begitu tinggi di dalam hidup mereka. Karena mereka merasakan pujian ketika mereka menghasilkan uang. Atau mungkin kita pernah menutup mulut mereka karena uang. Ini yang pernah saya alami sendiri. Sudah, kamu belum bisa cari uang. Nggak usah banyak omong. Ini kata papa saya kepada saya waktu saya masih remaja, masih muda. Kamu buat apa banyak omong? Kamu belum bisa cari uang. Dari situ saya punya mindset. Oh, berarti yang bisa menutup mulut papa saya, berarti yang bisa membuat saya punya harga di depan papa saya, itu kalau nanti saya sudah bisa menghasilkan uang. Nah, itulah mengapa jemaat sekalian, kita mungkin tidak sadar, loh, sejak kapan ya anak saya jadi matre? Sejak kapan ya anak saya begitu tergila-gila pada uang? Nah, mungkin bisa jadi karena teguran-teguran, kata-kata yang kita lakukan di rumah tanpa kita sadari. Pelan-pelan menentukan mindset anak kita ke depannya. Kerja, demi uang, dan kita menghargai, menilai
orang-orang hanya dari uang. Saya pernah mendengar ketika mama dan papa saya ketika bertengkar, maka yang sering jadi pertengkaran pasti masalah uang. Dan kadang papa saya mengeluarkan kata-kata seperti, halah, kamu sendiri bisa cari uang nggak sih? Oh, berarti uang. Semuanya karena uang. Jadi saya harus cari uang sebanyak mungkin. Supaya nggak ada pertengkaran, dan supaya saya bisa mendapatkan pengakuan dari orang tua atau dari masyarakat. Ada orang-orang yang korupsi, tertangkap. Demi apa? Demi uang. Ada orang-orang yang bekerja demi harga diri, demi jabatan. Mereka mungkin nggak peduli uangnya, karena mungkin mereka sudah berasal dari keluarga yang kaya, tetapi mereka perlu image. Wah, saya bekerja di Google, saya bekerja di Amazon, saya bekerja di Tokopedia. Mereka butuh prestige-nya. Nah, saya nggak tahu apakah banyak dari jemaat di sini yang sering menggunakan Instagram. Nah, kalau sering menggunakan Instagram di Jakarta itu ada sebuah area gitu ya, namanya SCBD gitu ya. SCBD itu di daerah Sudirman, Sudirman Central Business District gitu ya. Dan ini orang-orang yang bekerja di sini itu usianya masih muda, 20, 30-an, tetapi gajinya tuh sudah puluhan juta gitu ya. Kalau makan siang aja, sekali makan siang 200.000 gitu ya. Dan orang-orang yang bekerja di sini rata-rata memang banyak dari mereka yang sudah berasal dari keluarga kaya gitu. Tetapi menunjukkan status mereka di Instagram sebagai pekerja SCBD itu membuat mereka ini ya, image status mereka itu mereka mendapat pengakuan dari situ. Manusia bekerja tanpa memuliakan Allah. Jemaat sekalian, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak layak disebut pekerjaan. Misal, pengedar narkoba. Apakah pengedar narkoba menghasilkan uang? Ya, pengedar narkoba menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Prostitusi mungkin juga menghasilkan uang. Tetapi ini jelas adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak memuliakan Allah. Sekarang ini kita melihat ya, ada selebgram yang mungkin dikagumi oleh anak-anak kita. Dan saya melihat bahwa selebgram-selebgram ini sama sekali tidak memuliakan Allah. Loh, tapi mereka kan memang bukan Kristen, Pak. Masalahnya bukan di situ. Ini bisa menjadi sebuah model, sebuah contoh teladan yang buruk bagi anak-anak kita. Ini ya, contoh yang barusan lagi viral gitu ya. Jadi Baim Wong, ini seorang aktor zaman saya masih muda. Baim Wong ini cukup populer mungkin 10 tahun yang lalu. Dan istrinya Paula ini mereka konten creator yang menurut saya harusnya menghasilkan, membuat konten-konten yang baik dan mendidik. Tetapi mereka membuat sebuah cerita settingan seakan-akan Baim Wong ini menganiaya istrinya KDRT, lalu sempat heboh gitu ya, dilaporkan sampai ke polisi. Ternyata itu semua cuma settingan. Itu semua itu cuma prank. Jadi ceritanya mereka tuh ngeprank polisi. Lalu sekarang mereka sedang berurusan dengan polisi. Nah, jemaat terkasih, ini yang akan menjadi apa ya? Dan malah kutip ya, pekerjaan idaman generasi mendatang, menjadi seorang content creator. Nah, yang lebih cilaka lagi adalah kita itu terus mengidolakan sosok-sosok yang seperti ini. Loh, kok bisa, Pak? Iya, ada anak-anak muda yang terinspirasi oleh mereka dan mereka membuat konten-konten yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, hanya sekedar sebagai prank-prankan. Dan mereka betul-betul bisa mendapatkan uang dari situ. Bukan itu aja, jemaat terkasih.
Kalau kita nggak suka sama mereka pun, kita mencaci maki mereka pun tetap bisa menjadi kaya dan menghasilkan uang karena hujatan dan caci maki mereka, caci maki kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, kita mau memuji mereka atau kita mau mencaci maki ulah mereka, mereka tetap mendapatkan keuntungan atas kontroversi yang mereka sudah ciptakan. Nah, jadi dari sini itulah mengapa banyak anak muda paling enggak di ini ya mahasiswa-mahasiswa yang saya survei sangat terinspirasi untuk menjadi content creator dan mereka rela membuat konten-konten yang mempermalukan diri mereka, mempermalukan keluarga mereka demi keuntungan. Dan ini sama sekali tidak memuliakan Allah. Manusia bekerja juga menghancurkan yang lain, seperti yang dilakukan oleh para pejabat. Sudah tahu ada COVID, tapi masih bisa-bisanya korupsi. Manusia juga bekerja menghasilkan produk-produk yang tidak memikirkan customer. Produk-produk dengan pemanis buatan yang levelnya sangat tinggi, yang penting terus menghasilkan uang. Kita nggak peduli dengan customer kita. Salah mereka. Kenapa kok beli minuman kita yang rasanya sangat manis? Salah mereka dong kalau mereka kena diabetes. Kita terus memproduksi barang-barang tanpa mempedulikan orang lain. Kita juga bekerja tanpa memikirkan alam. Ada sebuah film yang sangat bagus di Netflix yang judulnya adalah Pulau Plastik. Nah, saya sangat menganjurkan jemaat sekalian nonton film ini, Pulau Plastik. Film dokumenter ini hanya 1 jam, dan kalau jemaat sekalian sudah nonton film ini, maka jemaat sekalian pasti akan merasakan kesedihan yang juga saya rasakan. Dan bisa jadi jemaat-jemaat sekalian akan menjadi tokoh-tokoh terdepan di gereja yang akan mengingatkan tentang bahaya plastik. Jadi Pulau Plastik ini sebetulnya tentang Indonesia, tentang negara kita. Dan salah satu yang sangat disorot itu adalah di Jawa Timur. Dan kalau melihat beberapa lokasi, sepertinya itu adalah kota tercinta, Surabaya, gitu ya. Jadi sangat menyedihkan bahwa plastik di Indonesia itu polusinya sudah sangat tinggi dan sudah sangat mencemari lingkungan. Dan kalau jemaat melihat film dokumenter ini ya, maka ikan-ikan yang kita konsumsi itu juga semuanya sudah tercemar plastik. Kita itu mengkonsumsi dan makan plastik tanpa kita sadari setiap hari. Jadi manusia sekarang bekerja karena kejatuhan dalam dosa, manusia bekerja tanpa memikirkan alam. Ada berbagai macam bencana. COVID pun itu juga adalah salah satu dampak kerusakan, terpisahnya hubungan antara manusia dengan alam. Alam jadi memusuhi manusia. Virus-virus bermutasi. Dan kita semua sekarang kena COVID. Dan ketika ada COVID, maka ada orang-orang yang oportunis, yang menimbun masker, menimbun hand sanitizer, dan menjualnya dengan sangat berlebihan. Karena mereka berpikir ini adalah momen yang pas untuk cuan. Orang Kristen, jemaatku terkasih, tidak boleh oportunis. Tidak boleh memanfaatkan momen cari cuan ketika banyak dari kita, sesama manusia, sama-sama menderita. Mengapa ada orang Kristen yang oportunis? Mengapa ada orang Kristen yang mikir, wah ini kesempatan. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang penyabar. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan demi kesempatan. Kalau kita percaya kepada sosok yang demikian, mengapa kita menjadi oportunis? Mengapa kita memanfaatkan kesempatan? Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu memberikan kesempatan. Dan yang terakhir,
yang paling parah adalah manusia tidak mau bekerja. Nah, ini mungkin kalau di dalam konteks Indonesia kita mungkin terpaksa bekerja gitu ya. Tetapi ada banyak orang-orang di negara maju, negara-negara maju seperti Eropa Utara yang sudah memberikan subsidi kepada rakyatnya. Dan bahkan banyak rakyat di negara maju yang meskipun mereka tidak bekerja, mereka tetap bisa hidup. Pas-pasan, tetapi tetap bisa hidup. Di Belanda, eh, di beberapa bagian di Jerman, dan negara Eropa Utara seperti Denmark dan Swedia, itu melakukan hal yang demikian. Ada orang-orang yang tanpa perlu bekerja pun mereka bisa hidup. Dan bagaimana kita bisa menunjukkan iman kita, kasih kita kepada sesama jika kita tidak bekerja. Dan kita maju ke bagian yang paling terakhir, yaitu redemption. Sama seperti Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita, maka kita juga harus hidup di dalam kasih dan mengorbankan diri kita. Sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, ketika kita melihat dunia pekerjaan, ketika kita melihat marketplace, kita harus punya mindset sama seperti Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk mengobati, untuk memulihkan yang rusak. Maka ketika kita datang ke marketplace, ketika kita datang ke dunia kerja, kita juga harus menjadi seperti Yesus, agen penebus. Kita harus bertanya, apa yang bisa saya korbankan agar dunia marketplace ini menjadi lebih baik, menjadi sarana kasih, agar kita bisa bersama-sama memuliakan Allah. Apa yang bisa saya korbankan supaya efektivitas di dalam kantor saya meningkat? Apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya korbankan supaya efisiensi pabrik meningkat? Apa yang bisa saya korbankan supaya alam tidak semakin rusak? Mindset ini, jemaat terkasih, yang harus kita bawa setiap kali kita bekerja. Apa yang bisa saya korbankan? Waktu, uang, tenaga, relasi, apakah kita harus bekerja lebih lama? Apakah kita harus bekerja lebih serius? Apakah kita harus mengasah skill, keterampilan kita agar apapun yang kita kerjakan, lingkungan-lingkungan kita, entah itu restoran, entah itu pabrik, entah itu kantor, menjadi tempat-tempat yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih memuliakan Allah. Kita melihat ya bahwa semakin banyak merek-merek itu yang menunjukkan value mereka. Misalkan Body Shop, ini cukup terkenal gitu ya, ini merek dari luar, merek kosmetik. Dan salah satu value yang ingin mereka tunjukkan adalah bahwa mereka peduli kepada lingkungan. Dan mereka tidak melakukan testing kepada binatang-binatang untuk memproduksi produk-produk mereka. Apple, ini Apple ini iPhone 12 ya. Saya nggak terlalu mengikuti ini ya, dunia gadget ini sepertinya iPhone 12. Di dalam kampanye mereka menunjukkan bahwa 100% dari gadget mereka itu bisa di-recycle, bisa diproduksi ulang. Zero waste. Nah, mungkin kita juga bisa melihat yang lebih simpel gitu ya. Contohnya plastik gitu ya. Plastik. Oh ya, ini hasil COVID saya yang positif. Saya barusan beli makanan tadi siang, langsung saya foto untuk saya share malam ini. Ada sebuah
kresek makanan yang teksturnya itu agak beda gitu ya. Mungkin jemaat sekalian sudah tahu, tapi ini pertama kali saya memegang tas kresek yang teksturnya agak beda gitu ya. Dan di sini ditulis bahwa ini adalah 100% biodegradable. Jadi masalah terbesar tentang plastik, plastik itu adalah komponen yang susah dibakar dan dimusnahkan gitu ya. Nah, di sini ditulis bahwa plastik ini bisa didaur ulang secara 100%. Dan semakin banyak toko-toko, bahkan Indomaret itu yang ini ya tidak memberikan lagi tas kresek. Nah, hal-hal seperti ini jemaatku yang mungkin kita harus pikirkan sebagai orang Kristen. Value apa yang akan kita bawa? Value Kristen yang sudah kita pelajari, yang sudah melekat erat di dalam kepala kita, apakah bisa kita bawa, kita share di dalam dunia pekerjaan, dan itu mengubah pabrik kita, itu mengubah kantor kita. Nah, jemaat sekalian, share sedikit ya. Ada satu hal yang membuat saya terharu selama mengalami mengalami karantina karena COVID. Saya merasa bahwa Kementerian Kesehatan itu sangat mereka melakukan hal yang sangat baik gitu ya. Jadi segera setelah saya mendapat hasil laboratorium dari rumah sakit terdeteksi COVID, nggak sampai 5 menit, saya dapat WhatsApp dari Kementerian Kesehatan bahwa nama saya sudah terdaftar sebagai pasien COVID. Dan saya bisa melakukan telemedicine gratis, dan saya juga mendapatkan pengobatan gratis. Jadi setelah saya mengikuti langkah-langkahnya, ternyata memang benar. Konsultasi dokternya gratis, lalu obat dari Kementerian Kesehatan juga saya terima dengan gratis. Dan ketika saya cek di aplikasi Peduli Lindungi, di situ sudah tertulis gitu ya, nama saya Esra Iskandar, Anda positif dan Anda harus mengikuti isoman selama berapa hari gitu ya. Nah, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, nah ini tanpa bermaksud politis ya, karena ini kan sekarang waktunya beberapa partai politik mengangkat tokoh-tokoh tertentu untuk menjadi calon presiden. Nah, saya sama sekali nggak ada maksud politis, tapi yang saya katakan adalah apa yang dilakukan oleh kementerian dan pemerintah saat ini itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul bekerja. Saya merasakan hasil yang mereka kerjakan. Saya merasa dikasihi. Saya merasakan kasih itu melalui apa yang dikerjakan oleh teman-teman saudara kita yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, apakah orang lain itu bisa merasakan kasih ketika kita melakukan pekerjaan kita? Nah, sebagai penutup rekan-rekan, apakah kita sudah melakukan itu semua? Nah, sebagai penutup, ini saya berjanji bahwa ini betul-betul penutup. Martin Luther mengatakan bahwa Allah itu bekerja di dunia melalui tangan banyak para pekerja. Allah itu memberikan minum kepada sapi melalui siapa? Melalui tangan para pekerja. Allah itu memberikan pakaian bagi orang-orang yang telanjang melalui siapa? Melalui para peternak yang mengambil bulu-bulu domba, lalu menyerahkannya kepada para pekerja yang ada di pabrik, lalu menyerahkannya lagi kepada pekerja yang ada di bagian penjahitan, menyerahkannya lagi kepada pekerja yang ada di marketing dan menjual kepada orang-orang. Allah bekerja melalui tangan banyak sekali orang. Jangan sampai apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bukanlah perpanjangan tangan Allah. Jangan sampai. Mari kita bekerja dengan mindset berkorban dan memuliakan Allah. Oke, saya pikir
eh, sekian dari saya yang bisa saya share untuk malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Pastor Edi. Baik, makasih sama Silakan saya. komentar ya. Oke, saya beri kesempatan pada Bapak Ibu untuk bertanya jika mau bertanya kepada pembimbing Nesa. 2 pertanyaan aja ya, mengingat waktu. Apakah dia mau bertanya? Tes. Ya. Suara Pak Esra kedengaran. Oh, oke. Ya. Pak Esra bisa dengar kami? Bisa. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini di tempat saya tiba-tiba hujan deras dan berkali-kali ada peringatan koneksi internet saya tidak stabil. Saya akan coba matikan video, siapa tahu ini membantu. Saya akan matikan ini video. Nah, Ini share screen-nya juga, Pak. Share screen-nya mesti di-off-kan dulu. Oke, saya coba. Oke, sip. Ya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Rameka agak kecil. Oh, suara saya kecil ya? Kresek. Ya, di sini juga Ya, oke. hujan lebat sekali. Udah bagus. Oh, Ini oke. lebih jelas. Oh ya. Mungkin saya aja yang bertanya ya, Pak Esra. Kalau misalnya kan banyak juga ya ibu-ibu itu yang menjadi ibu rumah tangga. Kalau mereka benar-benar melakukan tugasnya sebagai seorang ibu, mengarahkan anak-anaknya untuk mengenal Tuhan, apakah itu boleh disebut bekerja ya untuk kemuliaan Tuhan ya? Oke, tes. Ya, terdengar suaranya. Iya, thank you Bu Mega atas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya sering menjadi perdebatan di dalam buku-buku teologi juga. Apakah menjadi ibu rumah tangga itu dikategorikan sebagai pekerjaan atau panggilan atau bukan kedua-duanya gitu ya. Nah, nanti mungkin Pak Edi juga bisa memberikan perspektifnya. Nah, tapi kalau dari ini ya, dari buku-buku yang saya baca, saya lebih cenderung mengatakan bahwa ibu rumah tangga itu ibu rumah tangga bukanlah sebuah pekerjaan, tetapi sebuah panggilan khusus bagi para wanita, gitu ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya diubah menjadi apakah seorang wanita harus bekerja, tentu jawabannya tidak. Kalau misalkan pertanyaannya apakah seorang wanita harus mengurus rumah tangga, jawabannya juga tidak, karena mengurus rumah tangga itu adalah kewajiban bersama suami istri. Nah, tetapi kalau misalkan pertanyaannya seperti yang ditanyakan Bu Mega, menjadi seorang ibu rumah tangga yang melakukan melakukan tugasnya atau bahasa kerennya itu job desk-nya gitu ya dengan sempurna, apakah itu termasuk bekerja? Jawaban saya sekali lagi saya nggak cocok ya menyebutnya sebagai pekerjaan, tapi ya dia menjalankan panggilannya dengan sempurna gitu ya. Nah, dan pada poin ini juga saya ingin menambahkan ya bahwa banyak wanita, ini saya survei kepada mahasiswi saya yang merasa bahwa mereka tidak mau menjadi ibu rumah tangga. Nah, ini sebuah hal yang baru gitu ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, mungkin karena mereka melihat bahwa zaman sekarang emansipasi lebih terasa dan ada banyak cara bahwa mereka zaman sekarang ya, kalau di dalam Instagram itu banyak selebgram itu istilahnya itu selebgram ini mamut gitu ya, mama muda gitu ya.
Jadi mereka punya anak, terus mereka juga tetap berdandan cantik, lalu mereka tetap bisa menghasilkan uang. Nah, nggak ada yang salah dengan itu. Semua menjadi salah ketika mereka mulai mengabaikan, gitu. Mereka mulai mengabaikan anak-anaknya hanya demi hanya demi kepentingan untuk mendapatkan follower yang semakin lebih banyak, lalu orientasinya sudah bukan sharing konten-konten yang edukatif lagi, tapi sudah mulai komersial gitu. Nah, kalau dalam tahap itu, nah itu mulai salah gitu. Nah, karena mahasiswi sekarang mereka terekspos dengan hal-hal seperti ini, maka mereka merasa bahwa saya nggak mau menjadi ibu rumah tangga saja. Ya. Saya ingin menjadi ibu rumah tangga yang menghasilkan. Nah, ini sebuah hal yang kita sebagai gereja kita harus berhati-hati. Bagaimana caranya kita bisa memberdayakan anak-anak muda, terutama khususnya wanita, untuk melihat untuk melihat sebuah sisi kewanitaan mereka yang sudah diciptakan oleh Allah secara khusus. Tetapi di sisi lain juga kita bisa mengimbanginya dengan berbagai cara agar para wanita muda itu juga bisa bekerja dan berkreasi semaksimal mungkin gitu sih. Jadi ini memang sebuah tantangan yang sangat baru gitu ya. Di Amerika sendiri semakin banyak wanita yang malah tidak mau menikah gitu ya. Bukan sekedar tidak mau menikah, mereka yang menikah pun mereka juga tidak mau punya anak gitu ya. Jadi konsep tentang pernikahan, konsep tentang keluarga itu semuanya sudah diabaikan, sudah dihapuskan, dan fokus mereka adalah untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, Indonesia saya pikir belum sampai seperti itu, tapi ada potensi ke depannya bisa seperti itu. Nah, ini salah satu peran dan tanggung jawab gereja juga gitu. Mungkin itu aja sih Bu Mega. Oke, makasih Pak Esra. Kemudian ada pertanyaan dari chat dari Ibu Teni Lindawati. Pertanyaannya, apakah orang Kristen boleh bekerja di perusahaan rokok atau jual rokok atau jual jilbab? Kemudian, bolehkah kita bekerja sebagai bagian pajak yang sering diminta atasan untuk membuat laporan keuangan diminimalisasi profitnya? Wah, ini pertanyaannya susah sekali nih dari Bu Steni. Oh, tapi ini sebelumnya ada tulisan dari Pak Butono. Oke, thank you Pak Butono, ini informasinya. Nah, saya pribadi sama sekali nggak tahu apa-apa ya tentang oxo biodegradable itu sebetulnya apa. Nah, tapi thank you, ini informasi yang sangat menarik. Nah, mikroplastik ini yang sebetulnya dibahas di dalam film Plastic Island gitu ya. Jadi ketika kita makan ikan yang hasil dari perairan Indonesia, itu ikan-ikan di Indonesia di dalamnya itu ada mikroplastiknya. Nah, ini harus membuat kita waspada dan semakin peduli kepada lingkungan. Nah, sekarang pertanyaan Bu Steni, apakah orang Kristen boleh bekerja di perusahaan rokok atau jual rokok atau jual jilbab? Nah, begini, jemaat terkasih, menjadi seorang Kristen itu tidak boleh menjadi seorang yang legalis. Kalau kita menjadi orang Kristen yang legalis, kita akan menjadi seperti orang Farisi. Nah, maksudnya apa? Menjadi orang Kristen yang legalis, menjadi orang Kristen yang hanya mengadopsi prinsip tertentu tanpa melihat konteksnya. Sekali lagi, mengadopsi prinsip tertentu tanpa melihat konteksnya. Nah, sekarang saya akan membahas dulu ya tentang rokok. Ada beberapa orang Kristen yang mengatakan bahwa rokok itu selalu berdosa. Ada beberapa orang Kristen yang rokok dalam kondisi apapun itu selalu berdosa. Nah, saya pribadi bukan orang yang mengadopsi prinsip seperti itu. Karena
ada orang yang disebut itu social smoker, jemaatku terkasih. Jadi social smoker itu adalah orang-orang yang merokok dalam situasi-situasi yang sangat khusus. Bisa jadi dia merokok sekali aja hanya dalam waktu 2 tahun gitu. Jadi 2 tahun sekali karena kebetulan waktu itu ada momen ketika dia harus merokok bersama orang-orang yang lain. Jadi dia merokok, social smoker. Nah, bagi saya, kalau alasannya merokok itu dosa karena merokok itu merusak kesehatan, maka orang yang makan gorengan setiap hari atau orang yang misalkan minum Coca-Cola setiap hari, itu jauh lebih berdosa daripada orang yang merokok seminggu sekali. Kalau alasannya merokok adalah merusak kesehatan, lalu kita menganggapnya sebagai berdosa. Nah, jadi kita harus kita nggak boleh menjadi orang yang legalis, gitu ya. Mengambil sebuah prinsip tertentu lalu kita memutlakan dan mengabsolutkan. Kita harus sangat hati-hati gitu ya. Kita melihat ada teman kita gitu ya, wah dia merokok, lalu kita, waduh dia sudah melakukan dosa. Padahal kita setiap hari makan sancam babi goreng gitu ya. Teman kita itu merokoknya itu waktu pas kepergok sama kita tuh dia merokok itu ya setahun sekali ya, pas waktu itu, pas bareng kita itu, kita langsung mengecapnya sebagai dosa. Nah, itu kita harus hati-hati. Nah, kita harus berhati-hati. Hanya karena rokok, kecanduan merokok itu jelas berdosa. Semua kecanduan pasti berdosa. Sama seperti kecanduan Netflix pun juga bisa berdosa. Kecanduan Instagram pun juga bisa berdosa. Sama seperti kita kecanduan minuman tertentu atau kecanduan makan tertentu. Nah, tetapi hanya karena rokok itu berpotensi membuat kita terekspos kepada penyakit tertentu. Sebetulnya bukan cuma rokok membantu kita terekspos kepada penyakit tertentu ya. Sancam dan babi goreng pun juga membuat kita bisa kena penyakit tertentu gitu kan. Nah, tapi katakanlah ya, rokok itu memang membuat kita terkena penyakit tertentu. Tetapi bukan berarti orang yang membuka lapangan pekerjaan bagi para pekerja itu menanggung konsekuensi yang sama seperti orang yang kecanduan merokok. Nah, bagian ini kita harus clear gitu ya. Ada orang-orang yang bekerja menjadi manajer perusahaan rokok. Ada orang-orang yang bekerja menjadi karyawan kecil di perusahaan rokok. Ada orang-orang yang supply bahan baku kepada perusahaan rokok. Ada orang-orang yang menjadi pemegang saham perusahaan rokok. Nah, apakah semua ini mereka itu menanggung dosa yang sama? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, jadi saya nggak tahu gitu ya, apakah yang dimaksud Bu Steni itu bekerja di perusahaan rokok itu misalkan kita bekerja mencetak kemasannya gitu ya. Apakah kita itu bekerja di mana di bagian cleaning service-nya gitu. Nah, jadi ini kita harus kita harus sangat spesifik dan punya discernment. Tapi jawaban saya secara general adalah tidak. Karena perusahaan rokok itu memberikan devisa yang besar bagi negara. Bukan cuma perusahaan rokok memberikan devisa yang besar bagi negara, tetapi perusahaan rokok juga memberikan banyak sekali beasiswa. Bulu tangkis punya Jarum, ya betul ya, beasiswa salah satu yang terbesar itu punyanya Jarum itu bulu tangkis gitu ya. Terus perusahaan-perusahaan rokok juga menaungi ribuan karyawan. Ada banyak orang yang terberkati. Perusahaan rokok menjadi saluran berkat bagi ribuan banyak orang. Nah, poin-poin ini sangat penting untuk saya katakan, karena jangan sampai kita punya mindset, wah andai kata perusahaan rokok itu ditutup gitu ya. Loh, kalau perusahaan rokok ditutup, bagaimana dengan nasib ribuan karyawan ini? Nah, tapi rekan-rekan, meskipun saya mengatakan demikian, tapi bukan berarti kita hidup di dunia yang sempurna. Kita tidak hidup di dunia yang sempurna. Kita hidup di dunia yang jatuh ke dalam dosa.
apakah orang-orang yang rokok itu, orang-orang yang membuka perusahaan rokok dan yang menjual rokok itu adalah orang-orang yang, dalam tanda kutip ya, oportunis, mengambil keuntungan di atas penyakit banyak orang. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Dan saya kok optimis, mereka adalah orang-orang yang seperti itu. Tetapi kalau misalkan ditanya, apakah semua orang yang ada di perusahaan rokok mindset-nya seperti itu? Ya jelas enggak, gitu. Jadi kita harus ini ya, kita harus lebih lebih dewasa dan tidak menarik kesimpulan-kesimpulan yang terlalu mengeneralisasi semua orang yang berada di perusahaan rokok. Nah, demikian juga tentang jilbab. Saya barusan membaca sebuah penelitian gitu ya, bahwa jilbab itu salah satu efek negatif menggunakan jilbab itu adalah tumbuhnya apa itu namanya, kutu rambut. Jadi ketika seorang wanita itu menggunakan jilbab tidak apa ya, jilbabnya nggak diganti-ganti gitu ya, terus jilbabnya nggak dicuci, lalu dia sendiri juga jarang cuci rambut, maka kemungkinan kutu dan kuman-kuman lain itu berkembang biak itu kemungkinannya itu sangat besar dan itu sudah terbukti melalui berbagai penelitian di desa-desa gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita adalah seorang Kristen, kita seorang Kristen yang ingin menjadi saluran berkat bagi sesama, nah kita harus memikirkan ini ya, memikirkan kain-kain tertentu gitu ya, kain-kain yang baik gitu ya, yang apa namanya, yang mudah kering karena keringat atau yang mungkin pori-porinya cukup besar agar saudara-saudara kita umat Muslim itu bisa merasakan produk yang baik melalui apa yang kita hasilkan sebagai umat Kristen. Bukan cuma itu aja, kita juga bisa membuat konten-konten yang edukatif gitu. Dan ketika suatu saat umat-umat Muslim datang ke toko kita laris, lalu salah satu customer tanya, loh, Kak, sebagai owner kok kakak sendiri tidak menggunakan jilbab? Lalu kita jawab, karena saya Kristen. Loh, bukankah itu sebuah hal yang shocking, tapi sekaligus indah? Bahwa meskipun kita adalah orang Kristen, tetapi kita pun tetap memproduksi hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi sesama kita. Jadi semoga kita kita tidak bekerja dan dikotak-kotakkan oleh agama. Apakah kalau misalkan kita bekerja di perusahaan air mineral atau misalkan kita memiliki modal dan sumber daya untuk membuat air mineral, apakah kita cuma akan menjualnya ke gereja, ke orang-orang Kristen? Ya, tentu saja tidak, ya kan? Jadi justru ini adalah sebuah peluang yang sangat tinggi gitu ya, untuk apa ya, agar orang-orang yang non Kristen pun bisa merasakan kasih kita. Ya. Bolehkah kita bekerja sebagai bagian pajak yang sering diminta atasan untuk membuat laporan keuangan diminimalisasi profitnya? Nah, jemaat sekalian, salah satu prinsip di dalam bekerja sebagai umat Kristen itu adalah sekali lagi adalah kasih. Nah, barusan saya cerita tentang Kementerian Kesehatan, bagaimana mereka bagaimana mereka itu bekerja dengan sungguh-sungguh dan kita bisa merasakan akibat dari pekerjaan mereka. Nah, tetapi yang membuat itu terjadi itu sebetulnya bukan cuman bukan cuman pekerjaan mereka, tetapi ada dana yang digunakan pemerintah gitu ya. Bagaimana caranya pemerintah membayar Kimia Farma? Tentunya melalui uang. Nah, uang ini adalah uang apa? Uang ini adalah uang pajak gitu. Jadi sebetulnya ketika saya mendapatkan pengobatan gratis, saya tuh merasakan dampak dari pajak yang saya bayarkan. Jalan tol, mulai dari Surabaya sampai mana? Sampai Jakarta atau sampai Semarang. Kalau dulu kita puluhan jam, sekarang kita bisa 9 jam dalam satu hari dari Surabaya bisa sampai Jakarta. Ini pun juga bisa terjadi karena uang
yang kita kita bayarkan kepada pemerintah, yaitu melalui pajak. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan bahwa kita memiliki kewajiban kepada pemerintah. Kita harus bayar pajak. Jadi jawabannya adalah kita harus bayar pajak. Kalau kita sudah tahu di awal bergabung bahwa atasan kita itu adalah atasan yang seperti itu, ya kita jangan gabung in the first place gitu ya. Atau mungkin kita bisa mengatakan langsung kepada atasan kita, Pak, dengan segala hormat, bolehkah saya dipindah tugaskan ke bagian yang lain? Loh, nanti susah dong naik jabatan atau naik gaji. Ya itu kan harga yang harus kita bayar. Kalau kita hidup sebagai orang Kristen, maksudnya kita minta fasilitas dari Tuhan Yesus. Satu-satunya fasilitas yang diberikan kepada Tuhan Yesus kan adalah keselamatan. Loh, ya kita harus mau nerima ini kan plus minusnya. Plusnya adalah kita menerima keselamatan. Minusnya adalah kita harus memikul salib. Loh, kalau kita tidak mau memikul salib, tapi kita cuma mau menerima keselamatannya aja, loh ya ini kan berarti kan kita jadi orang Kristen yang pilih-pilih, cuma mau enaknya aja, tapi tidak mau tidak enaknya. Dan itu yang membedakan kita dari umat agama lain. Yaitu karena kita adalah orang Kristen yang mengikut Kristus, yang memang memikul salib. Nah itulah salib yang harus kita tanggung. Loh, tapi apakah semua perusahaan, kebetulan adik saya sendiri juga bekerja di di bagian perpajakan, apakah semua KKP atau KAP seperti itu? Ya enggak juga. Ada banyak KKP dan KAP yang betul-betul mengerjakan ini ya, mengerjakan keuangannya, laporannya dengan sungguh-sungguh, takut dan gentar akan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih untuk penjelasan dan penjabarannya Pak Esra, membuka wawasan kita lebih lagi ya, menambah pengetahuan kita juga. Baik, saat ini mari kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan, dan jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Elion Pregolan, dan tolong di akhir nominal diberi angka 14 sesuai tanggal hari ini, untuk memudahkan bendahara mengetahui bahwa ini merupakan persembahan dari Persekutuan KPKW. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab
persediaan Pendeta Edi Chiang untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini Kau sudah menyertai persoalan kami. Kami boleh mendengarkan ceramah dan penyampaian yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Penginjil Esra. Dan Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi kesehatannya yang saat ini sedang isoman bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, memberi tubuh yang sehat dan pemulihan, sehingga Penginjil Esra bersama dengan keluarga boleh cepat sehat kembali dan mereka kembali boleh melayani Tuhan, beraktivitas seperti biasanya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk kesempatan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan juga yang berkenan menerima persembahan kami untuk boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini dan bentar ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan juga yang menyertai kami dengan damai sejahtera dan pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita berpisah, sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penginjil Esra untuk pelayanan pada malam hari ini, Pak. Tuhan memberkati pelayanan Penginjil Esra di UK Petra maupun dimanapun Tuhan memakai. Terima kasih Pak Esra. Ya, terima kasih Pak Esra. Selamat malam. Terima kasih Pak Esra. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Ya. Selamat malam. Selamat Selamat malam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya.